Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ferdinand Robertua selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah kerja praktek, serta untuk rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Fadid Saryo Effendi dengan NIM 18707500063. Saya adalah mahasiswa Visipol dengan jurusan Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan yang diberikan saat ini, saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman magang saya yang saya dapatkan di salah satu instansi pemerintahan di Indonesia, yaitu Kemenko Polhukam. Sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa magang di Kemenko Polhukam. Saya saat itu diajak oleh teman saya yang pernah magang di Kemenko Polhukam. Lalu teman saya memberikan nomor kontak Pak Dian selaku mentor para peserta magang. Setelah itu saya juga menghubungi Pak Dian melalui WhatsApp personal message. Saat itu saya memperkenalkan diri, kemudian mengajukan diri bahwa apakah saya bisa sekiranya dapat melaksanakan magang di Kemenko Polhukam di era pandemi COVID-19. Dan akhirnya setelah Pak Dian menerima saya sebagai peserta magang, beliau meminta CV dan surat permohonan magang dari kampus sebagai persyaratan magang. Selama beberapa hari setelah itu, Pak Dian mengajak saya untuk meeting di Green Terrace Taman Mini untuk melaksanakan briefing sekiranya bagaimana saja prosedur-prosedur yang akan dijalankan pada masa magang di era pandemi. Kemudian Pak Dian memberikan saya kesempatan untuk magang di bagian Deputi 2 Politik Luar Negeri terkait saya adalah mahasiswa program studi hubungan internasional. Kemenko Polhukam adalah singkatan dari Kementerian Koordinator Hukum dan Keamanan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020, tugas Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan kestabilan pada politik, hukum, dan keamanan di Indonesia. Terdapat 7 bagian struktur organisasi di Kemenko Polhukam, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, lalu Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dan yang terakhir adalah Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur. Saya diposisikan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dikarenakan terdapat korelasi dengan program studi hubungan internasional. Dan di dalam Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipecah lagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat Asisten Deputi Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Kawasan Amerika dan Eropa, Asisten Deputi Kawasan ASEAN, dan yang terakhir adalah Asisten Deputi Organisasi Internasional. Dalam susunan organisasi di Deputi Polugri, kami diberikan kebebasan dalam memilih kawasan yang kami inginkan. Saya pribadi tertarik dengan kawasan Asia Pasifik dan Afrika dikarenakan terdapat korelasi dengan topik proposal skripsi yang nantinya akan saya bahas. Untuk pelaksanaan magangnya dijalankan secara hybrid, yakni secara offline dan online, dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Lalu di hari pertama saya magang, saya menjalankan kegiatan magang secara online melalui aplikasi Zoom. Di hari pertama, kami diberikan materi pengenalan pada lingkungan kerja di Kemenko Polhukam. Terdapat 6 materi berbeda yang saya dapatkan di setiap kegiatan magang secara online, yakni yang pertama ada pengenalan lingkungan kerja, lalu yang kedua sistem kinerja Polugri, yang ketiga materi kepemimpinan, yang keempat terdapat sistem keuangan, yang kelima konsep surat nasah dan naskah dinas, yang keenam adalah sistem kearsipan. Dari setiap pertemuan online mengenai materi yang diberikan oleh mentor kami para peserta magang diwajibkan untuk aktif dalam berdiskusi, bertanya, maupun menjawab dengan pendapat kami sendiri. Dan pada akhir sesi magang online, kami diwajibkan untuk membuat notulensi dari setiap materi yang baru saja diberikan, dan harus dikirimkan saat itu juga kepada mentor kami sebagai bukti bahwa kami benar-benar mengikuti materi yang telah diberikan. Untuk pelaksanaan magang secara offline, saya berkenalan dengan banyak staf-staf yang bekerja di bagian Deputi Politik Luar Negeri, serta saya juga berbincang-bincang dengan Pak Ramadansyah yang menjabat sebagai pejabat eselon 1. Gak cuma itu aja, saya juga banyak berkenalan dengan rekan-rekan mahasiswa dari universitas lain yang mengikuti program magang di Menko Polhukam. Setelah itu, saya juga mendapatkan pekerjaan berupa membantu melengkapi data-data untuk penyuratan, meminta cap menteri,
membuat notulensi seminar, memfotokopi berkas-berkas, meng-scan beberapa dokumen rahasia, serta pengarsipan dokumen-dokumen. Dan tentunya, setiap kegiatan yang kami lakukan di kantor harus dilaporkan kepada mentor. Lalu, saya juga sempat mengikuti proyek untuk mengadakan acara pisah sambut untuk Kepala Deputi Polugri dan membantu membuat nota dinas serta rundown dari acara tersebut. Untuk durasi magang, saya magang di Kemenko Polhukam kurang lebih selama 3 bulan. Mulai dari tanggal 7 Oktober 2021 hingga 13 Desember 2021. Yang diakhiri dengan ujian secara lisan. Pengalaman magang yang saya dapatkan di Kemenko Polhukam cukup berarti bagi saya. Dari situ, saya mendapat banyak teman baru dari universitas lain, berkomunikasi yang baik, belajar untuk mengedepankan teamwork, kedisiplinan, serta gambaran dunia kerja. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman magang saya di Menko Polhukam. Terima kasih kepada Pak Ferdinand selaku dosen pengampu dalam mata kuliah kerja praktek, lalu kepada Pak Dian sebagai mentor, serta kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.